Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Harapan yang sama juga untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Timnas kesayangan kita, tim Garuda, berada di grup B. Undian sudah berlangsung di Kuala Lumpur. Dan lawan-lawan kita pasti teman-teman juga sudah banyak yang tahu, baik yang menyaksikan lewat live streaming. Dan kita mengetahui ada Irak dan ada Arab Saudi. Arab Saudi sebagai tuan rumah. Jadi kita akan bermain di Arab Saudi teman-teman. Di grup B ya. Di grup E tuan rumahnya Qatar. Dua lawannya lagi ada Uni Emirat Arab dan Oman. Jadi sistemnya diambil dalam undian dari pot 3 dulu, baru pot 2, baru pot 1. Pot 3 itu kan ada Indonesia dan Oman. Oman yang keluar, ya berada di grup A, kemudian Indonesia keluar ada di grup B. Demikian juga dengan pot 2. Ya, pot 2 Uni Emirat Arab yang keluar lebih dulu, ya, dan kemudian Irak ya, di grup B. Baru dengan Arab Saudi dan Qatar yang terpisah. Jadi kita akan kembali ketemu dengan Irak. Ya, kalau di putaran kedua sebelumnya kan kita 2 kali kalah melawan Irak di Basra dan di GBK. Kalah 5-1 dan kalah 2-0. Bahkan di Januari yang tahun lalu di Piala Asia kita kalah 3-1 melawan Irak. Sekarang ketemu lagi. Tapi lokasinya di Arab Saudi. Kalau dengan Arab, ini kita oke ya. Dalam 2 laga kita bertarung dengan Arab di putaran ketiga, kita tidak pernah kalah. Imbang di markas Arab, kita menang dengan 2-0 lewat 2 gol dari Marcelino Ferdinand di GBK. Jadi memang ya oke lah, karena 2 lawan yang kita akan hadapi ini semua sudah kita pernah alami. Lawan sama-sama. Beda kalau kita bertarung dengan Oman misalnya, dengan Qatar atau Uni Emirat Arab. Di saat ini kita belum pernah ketemu mereka. Kalau yang lalu-lalu dulu pernah. Tapi kesininya dengan Jai Isya sudah ada, Tom Haye ya, apalagi dengan Ole Romani, Calvin Verdong, Kevin Dick semua, Martin Pas, Emil Audero semua sudah ada. Itu memang belum ketemu dengan yang ada di grup A, tapi di grup B ini menarik. Karena kita sudah pernah ketemu ya. Saya pikir Patrick Kluivert yang ikut hadir bersama dengan manajer tim Pak Sumarji di Kuala Lumpur, ya pasti sudah tahu lah apa yang harus mereka lakukan, dan pasti rekaman-rekaman pertandingan baik menghadapi Irak dan menghadapi Arab Saudi sudah pasti dikumpulkan. Dan ini ada urusan bagi tim kepelatihan Alex Pastur, Dani Lansat ya, termasuk dengan Gerald Vandenberg yang saat ini menukangi tim U23 kita yang sedang berlaga di Piala AFF atau Asian Cup. Nah, itu pasti akan tahu, bisa melihat lawan-lawan kita ini yang sudah pernah kita hadapi. Memang situasinya sudah berbeda ketika Irak mengalahkan kita di putaran kedua dengan sekarang di putaran keempat. Ya, itu agak sedikit berbeda karena sudah ada penambahan pemain ya. Joe Pelupesi sudah ada, Ole Romani juga sudah ada. Jadi memang berbeda ya. Kevin Dix juga sudah ada. Jadi rame lah kalau bisa dikatakan. Nah, tinggal sekarang fokus untuk pertandingan di putaran keempat. Oktober antara 8 sampai dengan 14 kalau nggak salah, 14 atau 15 Oktober itu akan bertarung. Kalau playoff untuk runner up ya, itu akan bertarung pada bulan November. Karena sistemnya kan teman-teman pasti sudah tahu juga, terbagi dalam 2 grup, masing-masing 3. Hanya juara grup saja di A dan B yang lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Nah, runner up di 2 grup ini itu akan berlaga dalam pertarungan nantinya home and away di bulan November. Pemenang di antara 2 runner up ini itu akan menunggu siapa yang akan bertanding di federasi yang berbeda. Apakah di Amerika Latin atau di Afrika, kita tidak tahu. Nanti itu di putaran kelima yang akan terjadi. Ya, kita akan bertarung di sana. Dan kemudian bisa berlanjut lagi, bahkan sampai ke-6. Kalau kita putaran kelima kan antara 2 tim runner up, baru kita bertanding lagi. Ya, jadi memang udah semakin berat. Kita punya kans juga setelah di putaran ketiga gagal. Kita menempati peringkat keempat setelah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sekarang lah kita punya kesempatan untuk bisa bermain melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Nah, pertandingan pertama kalau tidak salah
itu akan melibatkan Arab Saudi melawan 1 dan 2. Ya, kita akan tunggu nantinya itu. Ya akan dilihat. Atau 1 dan 3. Baru kemudian 2 dan 3. Jadi kalau Arab Saudi akan bermain pertama misalnya dengan Indonesia. Baru Indonesia bermain dengan Irak. Baru terakhir tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Kayaknya seperti itu yang akan terjadi ya dalam putaran keempat nantinya di pra-Piala Dunia zona Asia. Tadi ada wakil dari Uzbekistan masuk, Timur Kapatse, ya, yang coach dia yang ikut didaulat untuk mencabut ya undian drawing ini dan menempatkan kita ada di sana. Jadi saya pikir ini oke lah ya. Apapun itu kita harus hadapi kan, kita harus lawan. Tidak boleh kita menghindar siapapun memilih lawan. Inilah lawan buat kita dan buat saya ya. Ini oke lah, bagus lah. Karena kita sudah saling mengenal. Baik dengan Arab Saudi dan baik dengan Irak. Nah, tinggal sekarang dari Ketua Umum PSSI Pak Erik mungkin akan ada penambahan pemain atau bagaimana ke depan. Karena sekarang lagi Maurus Hilsera sedang digodok, sudah sampai di Kemenkumham. Tinggal diundang oleh DPR RI untuk bicara, tapi mungkin kalau untuk mempertebal tim kita ya masih bisa ada penambahan ya, mungkin karena ini putaran keempat yang menentukan, bisa aja digelandang dan di barisan depan juga harus ada satu atau ada di pemain belakang. Kita masih akan menunggu perkembangan ke depan sampai pada bulan Oktober. Saat ini juga kan striker kita Oleh Romeni sedang cedera, akan menjalani operasi hari ini. Ya semoga dia baik-baik saja, cepat untuk recovery dia. Ada pemulihan dari Ole sehingga kita bisa mendapatkan pemain depan kita dari Oxford ini untuk bermain di putaran keempat. Karena akan susah kalau kita tidak punya Ole Romeni. Dia sudah terbukti, sudah teruji dengan 3 gol dari 4 pertandingan ya. Berarti dia menjadi striker yang mumpuni untuk tim nasional kita. Nah di Kuala Lumpur kita akan nantinya menunggu info-info dari Pak Marji. Saya akan coba untuk menghubungi juga Coach Patrick yang hadir. Setelah undian ini mereka mungkin akan kembali ke Indonesia dan kita lihat nantinya persiapan seperti apa yang akan dilakukan karena sudah harus fokus untuk ke depan, sementara tim-tim lain calon lawan kita kan sudah bergerak ya, apalagi Arab Saudi sudah ikut di Piala Emas di Amerika Utara di sana. Irak juga sedang mempersiapkan diri ya untuk ikut di dalam TC mereka. Tinggal kita Indonesia. Ya kita berharap yang terbaik untuk tim kita ya untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.